Indonesia Raya. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan melanjutkan dengan Mars Santo Matius.
Terima kasih Bapak Ibu. Tetap berdiri karena kita akan memulai dengan doa pembuka. Kita semua berharap seluruh rangkaian kegiatan hari ini berjalan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Satrio. Bapak Satrio dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita mulai dulu dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada saat hari ini kami akan melakukan pembekalan DP Pleno. Kiranya Engkau hendak hadir di sini agar acara yang terjadi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa yang kurang sempurna ini kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Santo Matius, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Satrio. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Usber yang akan memandu jalannya acara hari ini kurang lebih 3,5 jam ke depan. Semoga Bapak Ibu tetap bisa fokus untuk mengikuti acara ini karena acara hari ini boleh dibilang disiapkan untuk Bapak Ibu, boleh dibilang acaranya baik, menyenangkan. Jadi harapannya Bapak Ibu keluar dari tempat ini membawa sesuatu yang baru, semangat yang baru. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Paroki kita, Romo Andreas Sutio SX. Kepada Romo, dipersilakan. Ada 4 poin. Pertama, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu, rekan muda pada pertemuan pleno pertama 2026. Kedua, terima kasih kepada Romo Agung Sadono SX dan juga nanti ada Bapak Louis yang akan membantu kita bersama dalam refleksi kecil apa artinya melayani umat Allah di Paroki Bintaro. Ketiga, dalam sebuah pertemuan bagi pelayan gereja, Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo mengatakan demikian. Tolong camkan. Jangan ada persaingan antara pelayan gereja. Persaingan antara para romo, persaingan antara para frater, persaingan antara prodiakon, persaingan antara ketua lingkungan, dan persaingan antara para DPH. Beliau mengatakan, ingatlah sabda Yesus, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kita berkata, Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kata kuncinya jelas, tidak ada persaingan. Amin. Keempat terakhir, 2027 mudah-mudahan adalah tahun kaderisasi.
Maka nanti Mas Satrio dan teman-teman 2027 adalah tahun kaderisasi untuk pelayan gereja di Paroki Bintaro, menyiapkan ketua lingkungan, menyiapkan ketua misdinar, menyiapkan ketua apa lagi? WKRI, menyiapkan DPH dan seterusnya. Maka mudah-mudahan nanti di tahun 2027 kita perhatian adalah tahun kaderisasi. Setuju? Karena gereja adalah milik kita semuanya dan proses untuk estafet pelayanan harus disiapkan. Jangan sampai di tahun 2008 kesulitan mencari ketua lingkungan. Amin. Tuhan memberkati pertemuan kita semua. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, Dewan Paroki yang terkasih dalam Tuhan, kita semua hadir di ruangan ini bukan sekedar sebagai pengurus, tetapi juga sebagai pelayan gereja yang dipanggil. DP Pleno bukan hanya soal laporan, angka, dan program kerja, tetapi tentang semangat yang terus diperbaharui. Jadi, saya berharap hari ini kita semua sama-sama berbahagia karena kita akan menyatukan semangat yang sama. Dalam pelayanan mungkin kita pernah lelah, mungkin pernah merasa kurang dihargai, atau bertanya dalam hati, apakah yang saya lakukan ini sudah berarti? Namun kita percaya pelayanan di gereja bukan soal terlihat atau tidak, melainkan soal kesetiaan. Seperti tertulis dalam Injil Matius Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Untuk menyegarkan kembali semangat pelayanan kita akan bersama-sama mengikuti sesi yang indah pada hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menguatkan hati, memperteguh komitmen sebagai pelayan Tuhan. Kita akan memasuki sesi 1 dengan tema spiritualitas pelayanan yang akan dibawakan oleh Romo Sadana Agung. Kepada Romo, waktu kami persilakan. Perkenalan dulu, katanya disuruh memberikan CV. Saya bingung, CV itu dengan TV apa bedanya ya? CV itu pakai C, kalau TV pakai T. Nama Fransiskus Saverius Sadono Agung Widodo. Nama kuno, abad ke-19 karena bapak ibu saya itu suka yang begitu, jadi saya jadi korban. Tapi bagus sih, saya senang juga dengan. Jadi saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Dalam nama saya itu ada angka 6-nya. Sat itu 6 dalam bahasa Jawa Kawi. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sapta, Hasta, Nawa, Dasa. Jadi itulah, karena anak bapak ibu saya ada 6, maka saya nomor 6, saya dikasih nama Sat. Ditahbiskan menjadi seorang Romo tanggal 9 Agustus tahun 2009. Jadi saya adik kelasnya Romo Sutio, Andreas Sutio. Waktu saya di Pranovis, beliau sudah tingkat 4 di Cempaka Putih. Jadi saya ada di belakang beliau. Lahir di Klaten, di Jawa Tengah. Bapak ibu saya orang Klaten, ibu saya dari Jimbung, Marangan. Bapak saya dari Klaseman. Klaseman itu kampung dekat dengan stasiun kereta api Klaten di sebelah barat. 500 meter dari kampung, dari stasiun yang namanya Tegal Sepur, ada kampung saya. Saya lahir di situ. Ari-ari saya dimakamkan di situ. Karena kan kalau orang Jawa kan dipotong lah, sudah dipotong, nanti ada bancaan, nah pas bancaan, nah itu ari-arinya akan ditanam di situ, lalu dikasih sentir lampu itu ya, untuk menyatakan bahwa ada anak yang baru lahir. Nah, jadi saya, ari-ari saya dimakamkan di Klaseman, di Klaten. Umur 48, jadi SD, SMP, SMA semua di Klaten.
Lalu lulus SMA saya masuk seminari, mau jadi Romo ceritanya begitu. Di mana? Di Mertoyudan. Jadi saya dari KPA namanya, kelas persiapan atas. Jadi kelas yang dikhususkan untuk anak-anak SMA yang berminat menjadi Romo. Dididik di seminari Santo Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. Setelah masuk seminari, tertarik masuk Xaverian karena saya tidak tahu nama baptis saya. Istilahnya tahu nama baptis, sejarah dari Santo Fransiskus Xaverius saya tidak tahu, maka saya pinjam buku. Nah, buku itu yang menerbitkan Serikat Misionaris Xaverian. Lalu saya bersurat kepada mereka, para misionaris Xaverian, untuk mengenal lebih jauh. Yang membalas surat-surat saya itu Pastor Laurensi Silvano, Encik Lau itu. Nah, lalu kemudian Pastor Ciroy yang sekarang ada di Cempaka Putih. Jadi, saya mengenal pertama-tama Serikat Xaverian melalui dua gembala ini, Pastor Laurensi dan Pastor Ciroy. Akhirnya saya memilih masuk Xaverian. Saya ada di bawah situ tahun 97, 99 di Bintaro, Wisma Xaverian di Jalan Konforti nomor 53. Dulu belum ada Jalan Konforti. Alamat suratnya Jalan Utama 1 ini, paroki. Itu dulu jalannya masih tanah, jojrok gitu ke bawah. Banyak kerbau di situ. Diparkir di bawah itu. Nggak tahu punya siapa. Yang jelas bukan punya Xaverian. Jadi saya di situ 97, 99, lalu 99 mengikrarkan kaul pertama, masuk Cempaka Putih 1999 sampai 2003. 2003 saya ditugaskan menjadi frater top atau TOM, tahun orientasi pastoral atau tahun orientasi misioner di Mentawai, di Muara Siberut. Saya 1 tahun di sana. Saya belajar bahasa Mentawai. Masih ingat sampai sekarang, saya juga heran ya. Jadi saya masih bisa bahasa Mentawai. Lalu sesudah selesai top, saya ditugaskan untuk belajar teologi di Kamerun, Afrika Tengah. Jadi sebelum saya ada, sayangnya keluar adik kerasnya Romo Sutio, namanya Frater Vincent. Nggak tahan di Afrika, 2 bulan minta pulang. Akhirnya diputus, 3 tahun nggak dikirim frater-frater dari Indonesia. Nah, kelinci percobaan setelah 3 tahun saya. Dan Romo Hebri Vigidius Walian, masih hari ini masih Romo Xaverian, tugas di Kamerun dia. Ya, Romo Hebri panggilannya begitu. Itu teman angkatan saya. Nah, kami berdua dikirim ke Kamerun, tapi lewat Paris. Nah, kami beruntung karena kami angkatan terakhir yang belajar bahasa Prancis di Paris. Wow, seneng saya gitu. Ya. Jadi 1 tahun di Paris belajar bahasa Prancis sampai level yang cukup, intermediate 2. Lalu kami dikirim ke Yaoundé, ke ibu kota Kamerun, karena di sana ada komunitas untuk frater-frater yang belajar teologi dari Serikat Misionaris Xaverian. Jadi tahun 2003, 2004 di Paris, 2003-2004 di Mentawai, 2005 mendarat di Yaoundé. Nah, 2005 sampai 2009 kuliah teologi sampai mendapat bakalaureat dalam ilmu teologi. Lalu saya pulang, ditahbiskan menjadi imam tahun 2009 tanggal 9 Agustus tadi. Jadi tahun ini moga-moga bisa 18. Berdoanya selalu. Karena jalannya nggak gampang. Lalu setelah tahbisan, saya tidak ditugaskan di Indonesia. Saya ditugaskan kembali ke Paris untuk S2 di bidang teologi dogmatik, lalu sembari juga melayani di paroki, bukan parokinya Xaverian, parokinya Romo-Romo Sulpician, San Sulpice. Kalau pernah baca novelnya Dan Brown, yang judulnya Da Vinci Code, nah itu disebut gereja San Sulpice, Santo Sulpicius. Di situ, nah itu ada tarekat imam ada di situ. Nah, saya melayani di situ selama 4 tahun. Lalu setelah itu Romo Jenderal bilang,
Agung cukup ya pikniknya ya. Kamu kan sekolah sudah selesai, maka kamu ke Chad. Nah, saya dari Paris, saya ke Chad, Afrika Tengah. Di sana saya 10 tahun. Dari tahun 2013 sampai tahun 2023. 2024 Januari, saya diminta pulang ke Indonesia oleh Romo Jenderal. Ya, kamu sekarang tugas di Indonesia, kamu nanti menunggu penugasan dari provinsialmu. Ternyata saya ditugaskan di Cempaka Putih untuk menemani frater-frater. Saya memaknai itu sebagai ini, supaya frater-frater Saweran itu tidak manja. Karena nanti kalau dikirim ke Chad, saya yakin kalau sekarang mereka dikirim ke Chad, keluar semua. Nanti kita lihat ya, kenapa kok supaya orang tahu yang akan dihadapi ketika orang berangkat ke Chad. Kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi kan ada kaul ketaatan. Jadi kamu nggak mau tapi kamu disuruh ke Chad, masuk kamu mau berontak. Kamu mengikrarkan kaul ketaatan untuk siapa? Untuk orang lain mungkin. Kamu mengikrarkan kaul ketaatan ya untuk kamu. Silakan Mas diputar. Nih video pertama nih. Ya. Ini satu stasi di paroki Santo Petrus Paulus Bitkin Ikariat Apostolik Monggo, Chad, Afrika Tengah. Saya jadi romo paroki di sini 4 tahun. Saverian hadir setelah diminta oleh Vikaris Apostolik, uskup di situ. Ini belum keuskupan, karena umatnya satu keuskupan hanya 6.000 jiwa. Jadi sangat-sangat minoritas orang Katolik. Butuh bantuan banyak. Salah satunya lah butuh romo. Saya dikirim ke sini untuk mengawali kehadiran SX di tempat ini. Bersama dengan satu frater dari Kongo dan satu romo dari Spanyol. Orang Indonesia saya sendiri. Jadi saya dipanggil romo Cina. Heran kan? Nah, ibu saya aja sampai terpingkal-pingkal ketawa. Kayak kowe iki Cina kok ngendi ngono lho. Cina ketemu pirang perkara gitu kalau orang Klaten bilang gitu kan. Wong wireng ngono kok Cina. Iya, Hitachi, hitam tapi Cina. Ya karena matanya sipit. Jadi mereka mata sipit, kulit lebih terang, Cina. Udah. Jadi saya di sini 4 tahun. Mereka belum punya kapel. Jadi berdoanya masih di bawah pohon, di atas tikar. Altarnya nggak ada, wong belum ada kapel. Jadi pakai apa? Tadi pakai drum. Drum, lalu pakai papan nama sekolah yang ambruk. Saya tutupi anduk. Karena hari itu saya lupa bawa taplak altar. Loh, itu kan. Mau bagaimana? Maksud saya mau membatalkan misa gara-gara saya lupa bawa taplak altar gitu. Enggak, tetap kita misa. Mereka enggak tahu. Enggak perlu saya kasih tahu itu anduk. Goblok kalau saya ngasih tahu. Ya udah. Pokoknya mereka pikir kainnya bersih, memang belum dipakai. Anduk bersih itu. Ya. Itu kalau ketahuan Romo Sridanto Aribowo, komlitnya KAJ, ya saya disalibkan. Atau ketahuan Mas Tony Prasetyo, ya, korbit liturginya Paroki Santo Matius Bintaro, saya dihujat. Romo ngawur, misa pakai anduk. Ya mau bagaimana, wong lupa. Sak plengan lupa. Ketika saya buka tas, lu kok nggak ada ya. Ciloko ini, mosok balik lagi 32 km balik ke rumah, ke pastoran, nggak mungkin. Poinnya apa, Ibu Bapak, Saudari-saudara? Pelayanan itu ya pelayanan. Di mana Anda berada, kalau Anda mau melayani, layanilah. Yang Anda layani, nah, itu. Jadi Barka Nairaki artinya
Tuhan memberkatimu. Jadi nyanyinya itu aja diulang-ulang begitu, lalu ada syair, lalu ada refren lagi, syair, refren lagi. Itu lagu yang mereka ciptakan sendiri ya. Orang-orang di situ yang percaya pada Tuhan Yesus, lalu mengambil mungkin dari kitab suci lalu dijadikan lagu. Jadi intinya tadi, pelayanan itu tidak mengenal tempat. Jadi Yesus membutuhkan partner-partner dalam pelayanan. Nah ini nanti yang mau kita sampaikan, kita dengarkan bersama. Spiritualitas pelayanan, saya tambahkan, dalam hidup menggereja. Karena dalam hidup politik itu juga ada spiritualitas pelayanan. Mungkin para politikus nggak paham, nah itu urusan mereka. Kalau politikus Katolik harusnya paham. Pak I.J. Kasimo dia tahu. Pak Amaramis dia tahu. Laksamana Komodorio Sudarso, saya yakin dia tahu karena didikannya Romo Van Lith. Jadi mereka para orang Katolik pertama yang turut membantu perjuangan negeri ini di awal kelahirannya, mereka tahu. Saya kira tahu. Karena ya nyatanya mereka nggak jadi orang besar seperti yang kita lihat zaman sekarang. Baik, mari kita langsung ke spiritualitas pelayanan dalam hidup gereja. Jadi pertama-tama kita mau mempelajari dulu, mau mengetahui dulu ya spiritualitas itu apa sih gitu ya. Bisa juga sih dihubungkan dengan kata spirit dalam bahasa Inggris. Saya lebih suka menggunakan kata marwah ya. Jadi sesuatu yang menjiwai, sesuatu yang membuat kita berapi-api, berkobar-kobar gitu ya. Itu harus ada menurut saya dalam setiap perjuangan hidup ataupun dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kita harus punya Christian spirituality yang menggerakkan Yesus 2000 tahun yang lalu seyogyanya, seklatennya, sejakartanya, menggerakkan kita pada hari ini. Romo itu sesuatu hil yang mustahil. Bukan. Ada roh kok. Roh siapa? Roh Allah. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan pertama, Roh Kudus mendorong Yesus ke padang gurun untuk mempersiapkan misinya. Jadi roh ada dan berkarya, saya percaya. Saya kecat, itu saya dengan keyakinan itu bahwa roh Tuhan sudah mendahului saya di sana. Tahun 57 para misionaris Yesuit dari Prancis datang ke tempat itu untuk membawa kabar gembira Yesus Kristus. Jadi saya bukan orang pertama. Sebelum kita yang melayani paroki Bintaro juga ada kan. Sejak tahun 83 waktu Pastor Pankani masih lihat-lihat di tempat ini, udah ada circle itu yang membantu para romo untuk merealisasikan apa yang kita lihat sekarang. Mungkin bukan yang ini, yang gereja itu. Jadi sudah berjalan lumayan lama gereja Santo Matius Bintaro, persekutuan umat Allah yang ada di Bintaro ini. Ini bukan main-main ya menurut saya ya. Ini ada unsur serius dan ada unsur karya ilahi. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan mungkin ada paroki Bintaro. Karena Tuhan mengendaki. Saya percaya itu. Ya, jadi spiritualitas itu mempengaruhi nanti value kita, nilai hidup kita. Pilihan-pilihan yang mau kita buat. Lanjut Mas. Spiritualitas itu ada dalam hidup konkret. Jangan dipikirkan spiritualitas itu di awan. In the sky. Yeneng tawang ono lintang. Itu bahasa Jawa. Kan Inggrisnya, if in the sky there is the star. Enggak, salah itu. Kayak ngawur itu. Mosok yeneng tawang ono lintang, Inggrisnya ya. If in the sky there is the star. Itu bahasa Inggris kejawen tadi itu. Yang tadi didengarkan umat di bawah. Saya disuruh mimpin misa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kejawen itu.
Saya berbahasa Prancis, iya. Tapi bahasa Prancis saya pun kejawen, logatnya ngedok. Bahasa Jawa, pengaruh. Jadi, dan dengan mempunyai spiritualitas, orang mempunyai arah, kompas, orientasi hidupnya jelas. Jadi ini boleh dikatakan kalau dalam bahasa misi, visi, ini bagian apanya? Visinya. Orang punya gambaran. Spiritualitas sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah mempunyai kerajaan Allah. Berarti yang diorientasikan ya kerajaan Allah. Nah ini, nah, kalau kita melayani spiritualitasnya jelas atau belum? Jangan-jangan kita masih mengikuti visi-visi pribadi. Enggak, kita satu korpus, kita satu persekutuan. Gereja Santo Matius Bintaro. Maka visi misinya sebuah gereja. Komunitas orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan penebus. Konkret, real di Bintaro dan sekitarnya. Misinya apa? Ya misinya Kristus. Jangan misi saya. Kalau misi saya nanti bisa misi pipi. Misi sipi. Misi pipi itu artinya suka nyumi orang. Misi pipi, misi pipi. Misi pipi, misi ke pipi orang. Jangan. Kan ada orang mau ngomong orang di Klaten. Jadi di negara bagian misi pipi, Pak Mississippi, Pak, bukan misi pipi. Mississippi itu negara bagian di Amerika Serikat. Jadi disitulah orang akan nampak bahwa apa yang menggerakkannya, orientasinya apa, value, nilai-nilai yang dia cari apa. Mungkin ini yang nggak kelihatan, tapi nanti akan kelihatan dalam tindakan. Lanjut. Misalnya, contoh, spiritualitas Santo Laurentius. Santo Laurentius itu seorang diakon pada abad keempat di Roma. Tugasnya memberi sedekah kepada mereka yang berkekurangan. Waktu itu ada persekusi, penganiayaan. Ditangkaplah Laurentius. Pikirnya dia yang memegang kas. Karena suka bagi-bagi. Ditangkap. Mau diambil harta benda gereja. Ketika ditanya harta benda gereja yang mana? Dia menunjuk orang-orang yang dia kasih sumbangan itu. Nah itu. Wow, kurang ajar. Bakar. Dibakar. Ternyata ketika dibakar nggak terbakar-bakar dia. Malah dia bilang, ini belum terbakar bagian sini. Jadi dia diguling kayak babi guling gitu ya. Kata. Saya nggak ada di situ, waktu itu saya belum lahir. Itu cerita, legenda dari mulut ke mulut orang-orang Kristiani di Roma. Benar atau tidak? Wah ya jangan tanya saya. Tuhan Allah yang tahu. Kita percaya aja. Jangan-jangan ditipu Romo. Ya kalau ditipu kita sudah dari dulu. Yesus Kristus putra Allah itu udah penipuan besar-besaran. Kalau kita mau bilang itu ditipu. Bangkit dari antara orang mati. Itu penipuan besar-besaran. Tapi kok bertahan? Berarti kan ya mungkin bukan tipuan. Ya nggak tahu. Terus ada yang jadi Romo, rela jadi jomblo, suster, cantik-cantik jadi suster. Padahal banyak yang mau, tapi mau jadi suster. Berarti kan ada sesuatu yang lebih dari penipuan itu. Ya orang mau bilang nipu ya terserah gitu ya. Masa saya mau bilang enggak bukan penipuan. Ya terserah kamu. Kalau kamu mau bilang penipuan, monggo. Kamu bilang Allah itu tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Lam yalid walam yulat walam yakulahu kufuwan ahad. Ya monggo gitu loh. Kalau kita enggak, kita percaya bahwa sabda itu menjadi manusia kok. Jadi sabda Tuhan itu menjadi manusia. Masa Allah enggak bisa. Jadi Allah enggak bisa menjadikan dirinya manusia. Enggak mungkin lah. Wong dia maha kuasa. Secara logika masuk Pak Eko. Jadi itu bukan penipuan gitu kalau saya. Kalau menurut pendapat saya kan gitu. Nah, kalau menurut pendapat orang lain ya monggo gitu ya. Ya.
Nah, jadi spiritualitas Santo Laurentius adalah pelayanan kepada orang miskin. Maka kalau alam sutra nggak mengikuti spiritualitas Santo Laurentius, salah namanya, ganti. Nanti step. Kalau orang Jawa bayi itu, kalau keberatan nama, itu step. Step tahu kan kejang-kejang gitu ya. Nah itu keberatan nama, ganti. Maka nanti hati-hati loh ya, kalau tahu Santo Matius itu adalah seorang penginjil, tapi umat Matius Bintaro dalam penginjilan Letoy, ganti nama. Tolong diganti namanya. Loh iya, oh tadinya himnonya mewartakan Injil di Indonesia ya. Ayo kita tunggu tuh. Oh ayo, ini katanya udah membantu bikin sumur di Sierra Leone. Jempol, 4 jempol ya tak? Romo Erik di YouTube-nya bantuan dari umat Bintaro itu tertulis di situsnya YouTube-nya Romo Takno Jelegong. YouTuber ternyata Romo kita ini. Tapi masih kalah sama Romo Ferry Susanto. Nanti akan menjadi kayak Romo Ferry Susanto. Jadi di situ ya tampak bagaimana spiritualitas itu dihidupi. KAJ tahun ini 5 tahun terakhir, spiritualitas adalah ajaran sosial gereja. Jadi bagaimana gereja itu mempengaruhi sosial kemasyarakatan. Makanya Bapak Kardinal mencanangkan 5 pilar itu. Yang terakhir adalah ekologi, keutuhan ciptaan. Jadi sampah dan seterusnya, hidup kita yang ekologis. Bisa enggak? Ayo enggak, ya dicoba. Kalau enggak bisa ya coba lagi. Jangan dilupakan. Karena itu concernnya Keuskupan Agung Jakarta. Kalau melihat Bantar Gebang itu kan kita ngeri ya. Pengelolaan sampah di Indonesia, di Jakarta ini kan membuat orang pusing 7 keliling. Itu ada konten kreator tuh, bule sampah. Instagram. Itu bule dari Amerika atau dari Australia saya nggak tahu. Itu yang berusaha memberi cara bagaimana mengelola sampah di Indonesia. Dia bikin konten. Berarti ada sesuatu tentang sampah ini yang nggak beres-beres. Ya, lanjut. Ya. Jadi titik tolaknya ya. Bagi orang beriman melayani itu DNA-nya beriman Kristiani. Karena Yesus pernah mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi 2 dimensi itu nggak bisa dilepaskan. Yang vertikal dan horizontal, itu kalau diputus, jadinya kita kayak tiang listrik. Lurus saja gitu. Haleluya, haleluya terus. Novena terus. Bukan salah novena, bukan. Tapi nanti kita nggak ngelihat samping kanan, samping kiri. Oh, berbahaya. Nah, itu kayak server sebelah itu kan. Begitu menggarisbawahi keakbaran Allah ini sehingga menghalalkan darah sesama. Waduh, jangan sampai. Itu saya kira bukan kehendak Yesus. Enggak. Cinta Tuhan selalu implementasi konkretnya adalah cinta sesama. Nah, maka pelayanan mendapatkan tempatnya di situ. Panggilan kita adalah untuk melayani. Bukan untuk selfie-selfie. Kan ada tangan kirinya memberi, tangan kanannya. Hai guys. Bukan itu. Bukan. Lanjut. Ya. Tapi walau demikian manusia tetap bebas loh ya. Tidak ada kewajiban. Pelayanan itu sebuah pilihan. Nanti dibaca tuh. Amsal, itu saya salah ketik. Itu saya tulis dalam bahasa Perancis. Sirasit. Itu Amsal dulunya. AMS. Kitab Yesus bin Sirak. Ya. Bab 15-14. Kalau saya tidak salah. Orang pandai memutuskan untuk berbuat baik, sedangkan orang tolol mencari-cari masalah. Ya. Pokoknya mencari-cari polemik. Itu orang tolol, menurut Amsal.
Cocok tuh kata Bapak Kardinal tadi, persaingan itu untuk orang nun sewu, tolol. Tapi kalau orang yang ini enggak, orang yang pandai, orang yang bijak, mencari cara untuk berdampak. Oh iya, wong hidupnya bukan untuk dirinya sendiri kok. Hidupnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Maka dia mencari sesuatu supaya hidupnya berguna bagi dirinya sendiri dan bagi orang. Iya. Menurut saya si kitab Amsal 15:14 itu jos. Nanti dilihat lagi. Wah, Romo ngasih PR. Bukan PR. Hanya untuk ngecek. Gaudium et Spes nomor 17. Dokumen Konsili Vatikan kedua yang namanya Gaudium et Spes. Sukacita dan harapan. Kalimat terkenal dari Gaudium et Spes kan mengatakan sukacita, kecemasan, kebahagiaan, penderitaan orang zaman ini diterbitkan tahun 65 adalah sukacita, kecemasan, kebahagiaan, penderitaan umat Kristus, gereja juga. Jadi kita solider dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Gereja bukan menara gading, di mana kita merasa sudah enjoy, nyaman, dan nggak ada hubungannya dengan dunia sekitar gereja di mana para pengikut Kristus berada. Ya, jadi nomor 17 bicara tentang tugas pelayanan gereja. Jadi gereja itu ada di dunia, seperti kata Yesus itu, aku datang bukan untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani. Oh, ada yang nggak tidur nih. Wah, saya salah aja nggak dikoreksi, ya toh? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kan gitu. Itu tuh menarik gitu ya. Nah, lagi supaya apa? Supaya satu sama lain kita bisa menjadi seperti pribadi yang unggul itu, Yesus Kristus. Ini nanti di Gaudium et Spes nomor 22. Jadi tujuannya adalah supaya gereja itu menjadi alter Kristus. Kristus yang lain, yang hadir nyata di dunia ini melalui gerejanya. Loh iya. Kalau bukan Kristus yang mau kita wartakan, ngapain kita susah-susah bangun gedung semegah ini? Kalau bukan untuk dia. Supaya kita bisa memancarkan Kristus itu kepada sesama. Tujuannya kesaksian. Martiria namanya. Nanti ada koinonia, ada liturgia, ada apalagi diakonia, pelayanan, ada martiria, kesaksian. Itu 4 tugas gereja. Romo gereja itu maksudnya yang mana? Ayo mulai dari lingkungan, bahkan mulai dari keluarga. Wah Romo, susah Romo karena anak-anak itu gini-gini. Jangan melihat juga dari situnya saja. Yang penting Bapak Ibunya kan sudah berusaha. Anak-anak ini kan kadang-kadang circle-nya itu juga mempengaruhi banget gitu. Saya kenal Bapak Ibu yang prodiakon, wah, dan hidupnya itu luar biasa pelayanan. Tapi anaknya, non sewu, bajingan semuanya. Bukan salah Bapak Ibunya, saya selalu menghibur mereka. Enggak, kok enaknya nyalain Bapak Ibunya itu loh. Itu orang yang nggak suka dengan mereka, nyinyirnya itu, orang Katolik kan terkenal itu. Sinisnya itu kan orang Katolik itu peringkat 1 di dunia itu. Menurut saya itu. Romo paroki dinyinyirin, Romo rekan dinyinyirin, ketua lingkungan dinyinyirin. Makanya saya sadar kalau pada nggak mau jadi ketua lingkungan itu karena salah satunya itu. Ngeri sekali kok komentarnya, kok sadis. Lebih tajam dari siletnya Gerwani di Lubang Buaya.
Perih bos. Hah, kritikan itu pedih jenderal. Itu ciloko ya, sakit hati ya orang ya biasa itu. Makanya nggak mau Romo satu mandat aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Mau bagaimana? Kalau Romo kan nggak bisa ngelak, udah ditabiskan. Masuk Romo mutungan itu. Dikritik umatnya lalu minta pindah gitu. Oh, diguyu pitik, artinya ditertawakan ayam ya itu. Nah, kalau umat biasa ya saya bisa paham ya. Karena nggak gampang mendengarkan komentar itu. Waduh, itu harus punya kesabaran tingkat dewa itu. Ya, jadi lanjut titik tolaknya. Ya. Maka bisa kita simpulkan ya, pelayanan cinta kasih kepada sesama itu buah rahmat penebus. Karena kita dicintai, ditebus, maka saya mau memberi diriku. Seperti dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Maka aku mau menjadi seperti yang aku terima. Kalau Tuhan saja melakukan seperti itu, istilahnya entek-entekan, tresno tulus kumung tinggo dolanan. Nah, itu. Tuhan aja entek-entekan sama kita, rungkat-rungkatan. Lah mosok saya enggak. Itu pemahaman saya ya. Romo saya enggak setuju. Oh, monggo silakan. Saya enggak memaksakan. Saya sharing apa yang saya yakini sebagai prinsip hidup spiritualitas. Maka saya juga jadi Romo enggak tanggung-tanggung. Bukan saya mau pamer, bukan. Tapi kalau ada orang mikir saya pamer, nggih monggo gitu ya. Saya tadi naik motor ke sini. Kegerimisan, bukan kehujanan, kegerimisan nih. Masuk Bintaro hujan, gerimis. Lalu udah ditunggu-tunggu, belum terlambat, saya belum terlambat. Romo gimana? Iya ya, udah datang Romo, ya, selamat datang Romo, welcome, ya, happy Sunday, ya, bahasa Inggris bos. Ya. Nah, lalu Romo naik apa ke sini? Motor. Ya ampun Romo, nggak kehujanan, kegerimisan sih, tapi nggak apa-apa. Untung masih hujan air, coba bayangkan hujan duit, pasti nggak datang saya. Romo ini motor duit tenang ya, namanya godaan. Cobaan itu kadang-kadang perlu dicoba. Jangan ngawur itu. Jangan, bahaya. Nah, jadi kok Romo suka naik motor sih? Romo suka rider? Enggak, naik mobil itu lebih mahal ongkosnya. Macet lagi, stres, gitu. Ya udah, naik motor aja. Nyelip-nyelip murah, meriah. Itu prinsipnya. Di Afrika, saya juga melakukan itu. Karena untuk menekan ongkos. Ada di pasaran mobil, tapi kita nggak pakai uang jalannya aja kayak Sodom dan Gomora begitu. Lebih baik motor yang remuk daripada mobil yang remuk. Mobil remuk, garuk-garuk kita itu. Duit kok ngendi gitu loh. Wong keuskupan ngasih cuman sauprit begitu kan. Jadi ya nggak bisa. Mosok kita mau mengemis ke Romo Jenderal nangis-nangis, oh gembeng, gitu, cengeng. Oh. Enggak dong, kita harus ngatur supaya enggak memberatkan, enggak menjadi beban. Meskipun tetap menjadi beban, misi di Afrika itu tetap menjadi beban bagi kongregasi. Tapi kan enggak mobil rusak setiap tahun kan, paling enggak gitu kan. Jadi naik motor, awake remuk, ya apa-apa, nanti tidur kan. Karena ya memang itulah kenyataannya di sana. Wong mereka jauh orang sana naik motor kemana-mana, naik sepeda, jalan kaki, bahkan. Lanjut. Nah, ini yang paling penting. Saya itu ketika mempersiapkan ini, kok saya jatuh di perikop ini. Dan saya penasaran banget. Kenapa? Karena perikop ini hubungannya dengan duit. Berarti nggak ada hubungannya dengan pelayanan. Kan pelayanan itu non-profit, ya kan? Ada yang di sini dapat profit? Ayo. Nggak ada kan? Wah, itu buat kongregasi mau. Iya. Paroki Bintaro ini yang murah hati. Komunitas formasinya ESEK itu kan nggak ada pemasukannya. Kecuali kalau kami diminta misa kanan kiri. Tuhan bersamamu 750.000 kan itu. Atau kalau parokinya murah hati,
Gusti Manunggalo 1 juta. Itu ibu saya almarhum yang ngomong gitu itu. Gampang nih oleh golek duit berarti ya oleh ya. Mung Gusti Manunggalo 350.000. Zaman saya ditabiskan di Klaten kan gitu. Ibu saya ngomong, oh berarti gampang ya nak ya cari duit ya. Jadi Romo itu. Ya cuma bilang Tuhan bersamamu 350.000 di Klaten tahun 2009 gitu. Ya enggak lah Bu, enggak gitu juga. Kalau dikasih, kalau enggak dikasih ya udah pulang gitu. Gitu. Jadi enggak ada profitnya. Tapi di sini nampak bahwa pelayanan itu justru berhubungan dengan uang. Lah ini misterius ini. Coba lihat, kita non-profit. Tapi tadi saya dengar kolekte minggu lalu 25 juta. Operasional paroki 30 juta sekian. Dana parkir 4 juta sekian. Per minggu. 1 bulannya. Omset dari ini aja itu sudah ratusan juta, Mas Bro, Mbak Sis. Lah, lucu. Ini yang menjadi menurut saya kompas saya. Awas, kamu nggak bisa melayani Tuhan dan Mammon. Intinya di situ. Awas. Yang kita layani Tuhan. Duit bukan Tuhan. Ini yang nggak banyak dipahami bahkan oleh romo-romo. Salah satu tuduhannya kepada Uskup Bogor, salah satu tuduhannya, benar atau tidak, walau alam hanya Tuhan yang tahu. Kan gaya hedonis. Dibaca itu refleksinya Romo, 2 Romo dari Seminari Tinggi, Uskupan Bogor di Jalan Sultan Agung atau di mana. Itu kan mereka di Bandung, Romo Aten dan Romo Guntur. Benar atau tidak? Oh, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Saya juga jadi Romo harus hati-hati. Dan itu pesan almarhumah simbok saya. Kowe sing dadi Romo, sing hati-hati lho Le. Kamu jadi Romo harus jaga diri, hati-hati ya nak. Ya. Pelayanan kok ada hubungannya dengan Mammon. Itu bagi saya membuat saya berefleksi, merenung. Berarti Tuhan mau membuat saya waspada. Ada, di situ ada. Karena di mana-mana orang butuh duit. Di gereja pun, gereja butuh duit. Saya dengar sharingnya Romo Tatno, bagaimana dia kecewa ketika bersama Dewan Paroki, semua umat yang di Dewan Paroki meminta keringanan hutang kepada Kak Aji. Supaya dihapuskan hutangnya karena cicilannya kan lancar. Tapi katanya tidak, Paroki Bintaro harus membayar sampai. Romo Tatno kan kecewa, sangat down. Gimana? Ya, udahlah, jalani. Itu kan keputusan para petinggi kita ada hierarkinya. Jadi ya udah. Yang penting kita cancut tali wondo gitu istilahnya kan. Diikatkan, kencangkan ikat pinggang ya supaya kita bisa sehati sejiwa untuk ya akhirnya melunasi apa yang menjadi kewajiban kita. Sudah, itu saja. Ibu Bapak di Paroki Bitkin kolektenya tahu setahun berapa? 25 juta rupiah kalau dirupiahkan. Saya harus berpikir kalau mau renovasi, kalau mau apa, ya itu duitnya. Itu modal awal. Terus nanti gimana Romo? Ayo saya harus ngomong dengan uskup. Apakah di keuskupan ada alokasi dana atau tidak? Kapel-kapel di stasi, kalau harus mengandalkan dari uang kolekte nggak mungkin. Memberi makan romonya, itu nggak kita bebankan ke paroki. Karena belum mampu, kongregasi masih tackle 100%. Dari intensi misa yang dari Itali, dari Meksiko, kadang dari Indonesia. Kan saya juga nggak banyak koneksi.
Saya setelah tahbisan langsung bos keluar negeri, nggak kenal orang. Sekarang pun juga nggak kenal orang. Gitu. Jadi bukan dari dulu kenal orang, sekarang nggak kenal. Dari dulu sampai sekarang, saya nggak kenal orang gitu. Maksudnya yang bisa membantu saya gitu ya. Kenal orang iya, oh halo, halo, Dr. Jason kenal ya gitu ya. Tapi kalau orang yang bisa backingi saya kan nggak ada. Satu komunitas pernah saya orang Bangladesh. Ketika ngitung-ngitung di akhir bulan, celingak-celinguk berdua. Bangladesh negara miskin, Indonesia lebih mending dikit kan gitu. Loh siapa yang bantu? Ya, ya udah, pil pahit itu harus kita telan. Lanjutkan perjuangan bro. Jangan hanya karena itu kita tidak melayani. Udah. Ini real ya. Kita ngomong duit dan pelayanan, ini real. Ini real. Maka silakan dalam konteks paroki Bintaro pasti berbeda dengan cat. Harus berbeda. Tempat berbeda, orang berbeda, kemampuan berbeda. Pasti hasilnya berbeda. Nah, jadi di situ ada tegangan ya antara Tuhan dan Mamon. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang setia pada perkara-perkara kecil, karena kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ini kesetiaan pada hal kecil. Ngitungi duit kolekte yang bentuknya koin, itu saya pakar. Karena selama 10 tahun, duit kolekte di paroki yang saya layani di Cat itu kebanyakan koin. 1 franc CFA itu Rp25. Kolekte mereka ada yang 500, 1000 itu udah jarang-jarang. 500 berarti kali 25. Berarti 12.500, ya kan? Itu kolektenya. Saya berusaha menghimbau, saya berkhotbah tentang itu. Tapi yang namanya kemurahan hati, memberi itu kan dari hati. Bukan diperintah otak, bukan. Memberi itu dari kemurahan hati. Jadi hati yang meluap, maka bisa memberi. Memberi itu nggak bisa dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan gersulo bahasa Jawanya. Kok dipaksa? Omel. Memberi itu dari hati, saya percaya. Maka ya butuh proses. Ya, pelan-pelan. Kita temani peziarahan saudara-saudara kita itu supaya mereka sampai pada titik yang sama di tempat lain dibandingkan tempat lain. Nah itu fungsinya misionaris di situ. Nah kalau kamu nggak mau jadi misionaris ya nggak apa-apa. Jadi Romo Projo di Guspan Agung Jakarta itu nggak perlu pusing tentang itu mungkin. Tapi kalau kamu mau jadi misionaris di Afrika di Chad itu yang kamu pusingkan. Paroki nggak punya duit. Gimana caranya? Ayo cari. Nah, jadi itu ya tegangannya ya. Jadi di situ nampak. Nah, kuncinya adalah kesetiaan dan kemurahan hati. Lanjut, Mas. Nah, rupa-rupanya permasalahan tentang uang sudah ada sejak lama. Bahkan sejak zaman Yesus. Sudah ada. Yudas Iskariot salah satunya. Jadi, jangan berkecil hati. Permasalahannya apakah akan terulang kesalahan yang sama sekarang di tahun 2026? Bahwa kita masih bingung mau memihak siapa, Tuhan atau Mamon. Gak usah bingung, yang harus dipihak Tuhan. Udah. Romo, teori. Nanti lihat saja saya. Silahkan kalau mau kritik saya. Saya hidup di seminari, saya terlindung dari itu. Dalam tanda kutip. Tembok seminari melindungi saya. Tapi di paroki, tidak akan terbukti. Moga-moga saya tugas di paroki, tapi sepertinya tidak. Ya kita lihat tadi. Di sini nampak.
Jadi bukan berarti Romo harus kere, enggak, bukan. Jadi frugal life-nya itu di mana? Ini untuk pelayanan atau untuk apa? Jadi kalau untuk pelayanan ya kita optimalkan untuk pelayanan. Jadi apapun yang kita hasilkan kita optimalkan untuk pelayanan. Pelayanan itu bisa bentuknya macam-macam, maka perlu kesepakatan. Perlu dipertimbangkan betul-betul supaya jangan salah dalam melayani, nggak kena. Yang dibutuhkan apa sebetulnya? Misalnya Pastor Suryo, Lorenzo Scalia, yang dulu pernah jadi kepala paroki di sini, itu kan pernah menginisiasi Matius 25. Nah itu menurut saya salah satu hal yang paroki Bintaro sumbangkan waktu itu. Sekarang kan ada Polimat 25, katanya mau ada klinik Pratamanya Atma Jaya. Nah, monggo, kalau itu memang bisa membantu orang banyak yang bukan hanya Katolik, bulkan. Karena disitulah nampak semangat pelayanannya gereja umat Katolik di paroki Bintaro. Dan semoga yang disasar itu betul-betul orang yang membutuhkan. Itulah dampaknya, kepeduliannya gereja. Seringkali orang mengatakan begini di chat ya, saya nggak tahu. Romo kita kan masih miskin, kita belum bisa memberi. Salah. Mungkin kamu nggak bisa memberi uang, tapi kamu bisa memberi waktu, kamu bisa memberi tenaga, kamu bisa memberi barang. Aku punya handuk 3, cukup 2, satunya masih bersih, masih dibungkus rapi, tak kasihkan ke SSP atau PSE atau apalah. Aku punya tabungan sekian. Di akhir tahun ada tabungan ini bertambah. Aku mau bantu asak. Lah monggo, itu keputusan Anda. Saya kenal seorang bapak dari Cideng, dia membuat persepuluhan. Tidak diwajibkan di gereja Katolik. Pribadi. Anaknya 4, persepuluhan semuanya. Tiap tahun ketika sudah ngumpul, bapak ini dari paroki Tuasebio, kantornya di Cideng. Dia nyumbang ke Asak Tuasebio. Apakah Asak Tuasebio itu termasuk yang punya banyak anak asuh? Saya nggak tahu. Tapi bapak ini dengan kesederhanaannya, dengan keputusannya, bersama 4 anaknya, komitmennya adalah melayani dengan memberikan sesuatu ke Asak paroki. Bagi saya oke-oke aja, fine-fine aja, mulia. Nah itu pelayanan menurut. Lanjut. Nah, keberhasilan menjadi seorang abdi Tuhan ternyata ditentukan juga dan terutama oleh kesetiaan pada manajemen yang proper dan dari barang-barang dunia. Seorang uskup di Chad mengatakan pewartaan Injil yang paling akan terlihat jelas itu ketika paroki diatur dengan baik, transparan, akuntabel. Ketika saya mendengar itu, saya berontak dalam hati saya. Oh ya enggak, pewartaan Injil itu mewartakan kabar gembira Yesus. Kalau orang belum kenal Yesus, diajari supaya kenal. Ketika saya sudah mengalami sendiri 4 tahun jadi Romo Paroki, di paroki pertama 3 tahun, di paroki kedua 4 tahun jadi 7 tahun, saya langsung mengamini kata-kata itu. Manajemen yang proper. Terus transparan, akuntabel. Nanti saya tinggalkan teks karena sudah selesai waktunya. Intinya, langsung lompat mas. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini. 1, saya baca ya. Ini refleksi saya pribadi. Pelayanan yang sejati adalah pelayanan dari hati. Kalau belum srek, nggak usah loh ya.
Romo saya dijlomprong nih, didorong-dorong. Ya sama, memangnya saya dulu jadi misionaris bayangan saya kecat. Enggak, saya dulu waktu diakon minta ke Jepang. Nyasar kecat, rasakno, malah saya happy gitu loh. Saya malah menjadi tahu betul-betul apa tugasnya seorang misionaris, ya dicak. Kalau saya di Jepang malah kebingungan karena enggak jelas apa yang harus saya kerjakan, menurut saya kan gitu. Tapi di sana merintis dari awal, memberi penyadaran, ngomong dengan orang, meyakinkan, ini paroki kita loh, di Jepang nggak perlu. Saya jadi tahu apa artinya Romo yang ada di daerah perintis. Puji Tuhan, haleluya. Suruh kembali lagi ke Cat Romo. Hari ini kalau disuruh kembali saya langsung berangkat. Loh iya, bukannya nyombong bos. Saya termasuk orang yang tahan banting di sana selama 10 tahun. Jadi kalau dikembalikan ke sana normal. Karena orang ini nggak perlu adaptasi lagi. Keprok-keprok ke sana lagi masih bisa dia jalan itu. Ya, jadi makanya kalau saya udah paham itu. Kalau nanti suatu saat saya disuruh kembali, ya pasti kandidatnya salah satunya saya. Lawang saya udah bisa bertahan selama 10 tahun nggak mati ya. Nggak minta pulang kan gitu kan. Jadi ya berarti ini bisa di sana ya. Saya udah tahu itu konsekuensinya, aman. Ya. Nanti bantu yang lain yang belum bisa adaptasi kan. Itu kan menjadi konsekuensinya kalau pelayanan dari hati itu tulus bos. Nggak cari apa-apa. Karena dalam pelayanan kita akan jadi tahu siapa saya sebenarnya. Nek saya itu suka nyambati, bahasa Jawanya itu cari untung. Akan ketahuan di situ. Berarti memang orientasiku bukan pelayan. Bukan. Something else. But not the service in itself. Itu lihat aja di Lexit Nos. Itu ensikliknya Sri Paus tentang hati kudus Yesus. Tahun 2024. Nomor 8. Jadi ketika kita melayani, malah kita bisa mengenal diri. Aneh ya? Iya. Kita akan makin tahu motivasi terdalamku kenapa aku memilih jalan pelayanan. Ya. Saya makin dikuatkan dalam panggilan imamat saya karena 10 tahun saya lewatkan di Cat. Iya. Jadi Romo itu wis rasane neko-neko. Disuguhi lemper panganan. Jadi dikasih lemper, makanlah. Nek enggak dikasih apa-apa, yo poso. Puasa. Saya masih, sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Ekspresi wajahnya orang Cat ketika harus ngomong, Romo hari ini nggak ada apa-apa. Itu nggak mungkin saya lupakan ekspresi. Itu ketidakberdayaan mereka. Mosok saya mau, nggak bisa gitu. Mosok Romo datang nggak dikasih apa-apa. Kampleng sisan gitu kalau saya jadi. Enggak. Jadi saya tahu. Masa-masa itu saya masih ingat persis. Awal musim penghujan, akhir musim kemarau. Kemarau 5 bulan Bapak Ibu. Kalau persediaan makanan nggak cukup selama 5 bulan, mereka itu nggak makan. Rambutnya udah mulai kemerah-merahan. Karena makan nggak cukup. Kelihatan itu kurang nutrisi. Nggak hitam keriting biasanya itu. Agak kemerah-merahan. Kalau mereka bilang nggak ada apa-apa, ya udah. Kamu misa, paling disuguhi teh sama kacang. Makanya ketika saya pulang asam urat saya tinggi ya. Tiap rumah makan kacang, makan kacang, makan kacang, makan kacang itu. Ya mau bagaimana? Ya udah itu loh, disuguhi kacang ya panganan kacangnya gitu loh. Rasa kemalan cangkem. Ya. Itu. Saya belajar di sana. Kalau saya nggak dikirim ke sana, saya nggak akan belajar.
Seandainya saya Romo Muda langsung ditugaskan di Jakarta, waduh bahaya. Karena saya orangnya mungkin agak-agak gimana saya nggak tahu. Tapi saya di sana belajar. Saya tahu apa artinya menjadi Romo. Ya, melayani ya sudah, melayani itu melayani, titik. Nggak perlu pakai tapi. Udah. Konsekuensi kedua, nobody is perfect. Kita rapuh, lemah. Tapi bukan berarti kita harus jadi stres dan sakit-sakitan karena tugas pelayanan yang kita emban. Masing-masing memberikan dirinya yang terbaik. Sudah memberikan diri yang terbaik, masih disalahkan. Santai. Jangan baperan. Jangan merasa bahwa Anda yang paling terzolimi di dunia ini. Masih ada di paroki lain. Misalnya di Barnabas Pamulangan itu. Saya nggak tahu, saya hanya ngomong ngawur. Ya. Ya. Lanjut Mas. Nah. 2, pelayanan sejati adalah pelayanan dengan seluruh diri kita. Itu yang paling top, pemberian diri. Wow, itu saya kalau lihat dedikasi ibu bapak, beberapa. Waktu tahbisan kemarin misalnya, saya kagum. Kalau kita bisa tos bareng itu, hebat. 2 jam tahbisan. 2 jam. Bapak Kardinal senang sekali. Itu semuanya itu. Dia duit, ya konsentrasi, ya waktu, ya tenaga. Itu yang membuat kita guyup. Karena kita semua memberi yang terbaik dari diri kita. Makanya saya latihan. Wah, saya datang naik motor juga, latihan. Meskipun saya terlambat, karena macet. Tapi saya latihan, karena saya juga mau berpartisipasi. Bukan. Karena itu, pemberian diri. Jadi pikiran, perkataan, tindakan, semuanya. Awas, jangan sampai burn out, habis. Karena kita nggak ngecas diri kita. Maka perlu perdalam hidup rohani. Doa yang kuat. Kalau butuh novena. Kalau butuh 3 salam Maria. Selalu lapisi pelayanan kita semua dengan doa. Saat-saat kita hening dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Walaupun kita punya banyak kesibukan. Ada satu Romo yang pernah cerita, tugas di Aik Nabara sambil naik motor pegang cincin rosario. Bayangkan. Dia menghayati doa bahkan sambil naik motor. Saya pernah juga kayak gitu. Saya jatuh di Pluit, dekat Danau Pluit. Babak bunda semuanya itu. Ketika saya misa di Pluit, saya lewat situ lagi, saya doakan. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan. Nek ono setan sing buat aku jatuh, biar minggat. Benar saya doakan dalam hati itu, saya lewat situ. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan. Bapa kami lagi, salam Maria, kemuliaan lagi. Karena hari itu saya kok jatuh itu saya juga gumun gitu. Enggak biasanya saya jatuh. Tapi kok saya seperti orang ngantuk lalu tiba-tiba jatuh. Memang benar mungkin saya ngantuk, saya nggak tahu. Ya. Jadi perdalam hidup rohani. Karena di situ kita menemukan kekuatan untuk memberi diri seutuhnya. Seperti, kok nggak ada salibnya, ini salah ini. Ini saya masuk di gedung serbaguna. Ayo salibnya jangan lupa dipasang. Seperti dia itu. Ya. Memberi diri seutuhnya. Mencurahkan cintanya sebesar-besarnya. Luar biasa. Dan itu menghidupkan ya. Itu living sacrifice.
Itu pengorbanan diri yang seperti kata Injil itu. Bahwa biji gandum itu harus jatuh supaya berbuah banyak. Benar itu. Saya setuju. Kalau semua orang di Paroki Bintaro itu pemberian dirinya itu total, oh jangan khawatir, nggak akan ada problem. Akan dapat diselesaikan dengan gampang. Karena setiap orang akan bilang, oh, monggo, langsung aja, langsung. Nggak perlu bilang, loh aku tuh seksinya. Loh kok kamu nggak? Itu hebat sekali. Itu idealnya ya. Jangan dibilang bahwa di antara romo-romo kami udah oke ya. Sama sekali tidak. Kita juga masih harus mikul salib. Loh romo kan mengikirkan kaul kemiskinan, kaul kemurnian, kaul ketaatan, kaul misi, siap diutus kemanapun. Ya itu teorinya begitu. Tapi prakteknya, saya termasuk yang harus makul salib. Ya memang begitu, kita perjuangan ini. Yesus saja jatuh 3 kali, mosok saya mau kurang dari 3 kali ya. Siapa saya gitu loh. Dia aja digodai setan, mosok saya nggak digodain, ya nggak mungkin. Tapi yang penting kan sadar digoda lalu ya bertobat. Memperbaiki. Saya kira itu saja. Matur nuwun. Terima kasih Romo untuk apa ya saya sebutnya ini, mengingatkan kembali. Saya rasa Romo mengingatkan kembali kita semua untuk pelayanan dengan tulus, dengan hati. Karena kadang kita lupa motivasinya jadi berubah di tengah jalan. Aku pengen populer. Itu terasa buat diri saya setelah mungkin 3 bulan menjadi, saya ketua seksi Litbang. Jadi 3 bulan pertama seperti kayak nggak ada kerjaan. Jadi saya lebih banyak fokus waktu itu di Prodiakon. Mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu Prodiakon. 3 bulan pertama saya babat habis tuh. Seminggu, setiap minggu saya selalu ada tugas. Entah kenapa muncul perasaan, saya pengen orang lain kenal saya. Setelah ngerasa berjalan, oh saya udah mulai dikenal, rasa ada yang salah, kok motivasinya jadi salah ini. Orang kenal saya malah bentar-bentar manggil saya untuk ditugasin lagi. Lama-lama capek, burn out, bener Romo. Itu. Jadi kita harus fokus, orientasinya harus jelas gitu. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya saya bikin rule-nya dulu ya. Pertanyaan hanya boleh ada 3 dari 3 orang penanya. Pertanyaan harus benar-benar 1 jawaban. Tidak boleh pertanyaannya 1 berharap beberapa jawaban. Oke, saya buka pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti setelah diberikan mic silakan sebutkan nama dan dari lingkungan apa dan wilayah berapa. Silakan. Ya, silakan Pak Albert. Terima kasih Romo Agung. Melihat dari awal materi ini, itu kalau menyambung permintaan Romo Tio tadi, siapkan kader di 2027. Maka kalau yang ada saat ini, itu cukup masuk untuk bisa menyatakan bahwa kami sebenarnya jiwa pelayanannya itu meskipun tidak sebesar apa, tapi sudah ada. Hanya saja, sekarang tugas kami menyiapkan kader. Nah, jiwa pelayanan yang tadi Romo sampaikan ini, intinya aja bahwa mungkin ada tips. Karena terus terang aja, ketika tahun lalu kami mengadakan pemilihan ketua lingkungan di lingkungan saya, dan mungkin ada beberapa teman yang juga sharing bahwa begitu sulit mencari umat yang mau rela melayani sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, ataupun pengurus bahkan. Semua menolak, berbagai alasan. Cukup masuk akal sih sebenarnya, alasan-alasan itu. Nah, salah satu juga mungkin karena dia tidak merasa bahwa ada profit sebagai pelayan di lingkungan. Dan yang lain berpikir bahwa saya belum siap, saya masih kerja, saya masih punya banyak tanggungan.
Nah, mungkin dari Romo ada tips bagaimana jiwa pelayanan ini ditularkan untuk mempersiapkan kader-kader atau yang nanti akan kita pilih di pengurus berikutnya. Terima kasih, Romo. Saya bingung mau jawab apa. Kalau saya jadi Romo Sutio, saya juga akan pusing seperti dia. Menurut saya gini, harus ada orang yang berkorban. Tapi kasihan juga karena dia berkorban. Dia kayak dikorbankan bahkan. Dia menjadi kambing hitam atau menjadi nggak tahu deh istilahnya apa. Jadi sebetulnya tidak manusiawi. Padahal dia sudah mungkin 2 periode gitu ya. Nggak ada yang mau dia lagi. Itu menurut saya nggak manusiawi. Karena dia sudah memberikan dirinya, waktunya, tenaganya. Dia juga berhak sekarang istirahat. Tetapi kan lingkungan tanpa ketua lingkungan itu juga sah gitu ya. Nanti siapa yang koordinir, siapa yang ngatur gitu. Nah, dulu saya pernah melakukan begini, Mas. Di chat itu ada lingkungan karena katekese itu dilakukan di tiap lingkungan, nggak dikumpulkan di paroki karena kejauhan jaraknya. Ada yang 66 kilometer, nggak mungkin. Jadi maka di tiap lingkungan itu harus punya katekis, guru agama. Nah, pokoknya mereka kita form, kita beri pelatihan, dikumpulkan di pusat paroki selama seminggu gitu ya. Itu nggak cukup. Tapi mereka juga harus belajar trial and error. Maka komunitas yang nggak punya katekis, kita jadikan satu. Karena nggak ada, atau ada tapi dia istrinya 3. Ajari anak-anak punya istri 3 nanti. Kita memerangi poligami. Karena itu kultural. Orang Katolik ditanya, kamu kok nggak punya istri? Lah nggak punya duit. Loh, bukan jawabannya bukan itu. Harusnya kan memang kita menikah secara Kristiani. Itu sekali seumur hidup dengan satu pasangan. Udah, itu jawaban Kristiani. Jadi penginjilannya masih butuh proses. Sampai menjawab seperti itu orang Katolik, kamu kok nggak punya istri 2? Lah nggak punya duit? Lah, berarti kalau punya duit kamu punya istri 2. Sontoloyo berarti kan gitu. Berarti apa gunanya saya khotbah berbusa-busa gitu. Tapi oke lah. Jadi dijadikan satu, protes. Anak-anak harus jalan 1 kilo, 2 kilo. Nah, apakah berani nih? Ini nggak ada ketua lingkungannya, udah dijadikan satu dengan lingkungan tetangga. Wah, lah kalau umatnya nggak ada yang mau? Kalau ketua lingkungan yang udah 3 periode, dia mengatakan tidak mau, saya sebagai Romo, saya bisa paham ya. Nggak tahu Romo Sutio ya, dan Romo Tarno. Karena capek loh ya, capek. Tanya Romo-Romo setelah pekan suci, setelah Sabtu, Minggu, Senin itu pengennya ya off gitu ya. Ya wajar kalau orang sudah memberikan dirinya all out, lalu mau istirahat dulu. Situasi bio itu bahkan kalau sudah 2 periode, enggak. Nah nanti periode yang ini boleh lagi gitu. Karena ya berat gitu. Mungkin ini solusi, saya nggak tahu. Bisa nggak di-combine lingkungan yang enggak. Memang nggak mau orangnya, ya kita nggak bisa maksa. Pelayanan itu nggak bisa dipaksa. Karena nanti jadinya juga nggak bagus menurut saya. Udah, di-combine. Itu usulan tipsnya. Tapi saya yakin nggak ada yang mau. Mosok misalnya lingkungan sini, saya sembayangan nggak ada ketua lingkungannya, nggak ada yang koordinir, nah saya sembayangannya ke depan sana. Berarti kan saya harus jalan dari sini ke sana, kan gitu. Nyebrang jalan lagi kan. Dan nanti yang oma-oma bagaimana, kan gitu. Pikiran kita kan gitu ya. Nah, ini menjadi kesulitan kita ya. Kalau orang nggak mau, karena memang orang pasti ngejar butuh ya. Berarti bukan berarti orang yang melayani itu berarti sudah nggak butuh. Enggak. Pastinya mengejar kebutuhan. Dia harus kerja, siang malam, karena anak-anak masih kecil, masih ini, masih itu. Memangnya hanya kamu yang mencari itu kan tidak. Saya yakin semua orang di Indonesia cari itu.
mungkin sudah ada yang pensiunan. Lah monggo kalau mau ditawarkan yang pensiunan, padahal dia sudah bekerja mungkin 25 tahun, wah intens banget gitu ya, dia juga mau off dulu gitu. Nah ini kan jadi tegangan. Kalau saya dulu membuat kebijakan itu, saya diprotes. Mereka maunya katekisnya yang poligami. Saya bersikeras tidak. Kalau poligami, tinggal memberi kesaksian yang baik. Orang Katolik yang akhirnya punya istri 2, punya istri 3. Dia dibaptis, dia terima sakramen krisma, menikah dengan istri pertama di gereja. Lalu ya karena itu untuk punya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kan anak-anaknya nanti jadi ini, manutensia. Kerja di ladang kan anaknya banyak. Jadi nggak perlu nyewa orang. Loh iya ini salah satu pertimbangan praktis. Kenapa orang beristri banyak? Karena istrinya nanti juga kerja di ladang dengan dia. Oh iya, kan kamu tinggal bangunkan rumah. Ya rumah Honai itu untuk istrimu, anak-anak. Kan batu bata tinggal ngeduk aja kan. Tanah liat banyak. Kan? Kita sendiri. Jadi rumahnya bukan rumah seperti kita di sini. Hanya butuh hijau atau ilalang. Lalu batu bata yang dibuat sendiri. Jadi enggak berat-berat amat. Ya berat sih ya, kalau saya disuruh buat batu bata saya nggak bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan di sini harus beli semen, harus beli besi urat, harus gambar. Enggak, mereka lebih simpel gaya hidupnya. Jadi makanya punya istri banyak juga mungkin lebih gampang. Saya nggak tahu. Yang saya lihat. Kalau menurut saya kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi kan itu apa gratis gitu. Kok bisa Romo kayak gitu? Ya Pak. Itu. Mungkin tidak memuaskan, mohon maaf. Karena saya juga belum pernah berkarya di KAJ. Jadi nanti kalau saya di KAJ kita ketemu lagi. Terus kita cerita-cerita. Mumet juga ya Mas Yo. Ternyata jadi Romo Paroki di KAJ itu wah, waduh, tambah bodak kita. Baik, cukup ya Romo ya. Ya. Oke, untuk penanya kedua silakan. Ya dari sebelah sini Pak Jawoto, mic-nya silakan. Terima kasih Mas. Selamat sore Romo. Mas Sore, Pak. Baik, saya YB Jawoto dari seksi HAK Paroki. Ya, mau menyikapi di dalam pelayanan ini, saya merasa di-charge hari ini, Mo. Terima kasih. Seperti HP yang sudah mau drop, Romo memberikan spirit yang luar biasa. Nah, saya menyikapi masalah pelayanan di era digital, ya kan? Maunya semuanya instan. Kontra dengan Romo Agung yang berada di chat dan sebagainya itu kontra. Artinya itu bahwa itu bertentangan. Nah, daya juangnya tentu berbeda, Mo. Mohon menyikapi hal ini bagaimana? Terima kasih. Saya termasuk yang gaptek. Tapi saya di era digital ini saya mendukung. Pater-pater juga kita dorong. Maka pastoral atau pelayanan di era digital yang maunya praktis nggak bisa pelayanan. Maka saya selalu teguh pada prinsip pelayanan itu berproses. Kita harus tetap mempertahankan ini. Jangan sampai ini direlativisir. Karena menurut saya nggak akan membantu. Nggak ada pelayanan instan itu nggak ada. Tadi nyata bahwa pemilihan ketua lingkungan itu tidak semudah yang dipikirkan orang. Kalau di tahun ini bolong nggak ada, ya nggak ada. Itu berproses karena umat butuh juga waktu untuk berpikir, merenung dan akhirnya memutuskan, oke, saya mau memberikan diri. Memberikan diri itu kan kata lain dengan mengorbankan diri. Kata lainnya aja itu. Jadi saya mau self sacrifice. Itu butuh waktu orang sampai pada itu. Dan itu nggak bisa instan. Paroki Bintaro sudah berapa tahun berdiri? 23 tahun. 20, 43. 43 itu kalau orang menikah kan harusnya udah agak mapan. Dan kelihatan sudah agak mapan kan. Secara bleger, secara struktur. Tapi apakah secara infra ini yang nggak kelihatan ini?
Ya, SDM-nya belum tentu loh. Bangunannya gede, rumahnya magrong-magrong, loji atau bahasa Jawa, rumah tingkat. Tapi orangnya sudah seperti rumahnya. Berarti lebih generous, lebih paham ketika dinalar. Ada seorang Romo yang mengatakan begini, Romo yang pakar seksualitas. Romo-romo itu disekolahkan tinggi-tinggi. Ininya dokter, ininya mungkin nggak dokter. Nah yang bagian bawah itu TK aja nggak lulus. Artinya kadang-kadang kedewasaan afektif seksualnya masih level SMP, remaja, puber. Sama, saya kira gereja juga strukturnya udah oke, tanya uang, kolektornya gede. Tapi ternyata di SDM-nya ini, jadi orang pemahamannya, semangat pelayanannya, semangat pemberian dirinya, ya belum bisa mengimbangi bangunannya. Ya nggak apa-apa, sabar. Jangan memaksa. Menurut saya itu proses. Iya. Uskup dicat, keuskupan Pala, namanya Yohanes Claudius Bussard. Orang Kanada, OMI, 50 tahun sebagai misionaris dicat. 50 tahun itu saya nggak bisa membayangkan. Gila orang. Dia begitu mencintai cat hingga mendedikasikan 50 tahun hidupnya untuk melayani orang-orangnya. Seperti itu. Wow. Itu pernah mengatakan di dalam pertemuan presbiterium atau pastores dengan para romo. Kalau nggak ada baptisan tahun ini, itu bukan akhir dunia. Wow, para romo nggak mungkin. Tahu nggak, saya di paroki yang saya layani pertama, itu tahun 2015, kita membaptis 462 orang. Jadi kita kayak lomba di cat itu di paroki yang kantong-kantong kekristenan itu. Berapa jumlah baptisanmu? Baptisan itu bukan mencetak orang Kristiani, bukan, ini bukan cetak massal. Karena orang menjadi Kristiani, bukan dicetak. Apakah dia yakin dengan keyakinannya? Jadi Romo, Bapak Uskup mengatakan, kalau memang nggak layak, nggak usah dibaptis. 4 tahun kata Kumena dicat. Nah, jadi terobosan-terobosan perlu dibuat. Shock terapi perlu dibuat mungkin ya. Pasti akan membuat orang blingsatan. Tutup lingkungannya, nggak jadi lingkungan, gabung sama lingkungan lain. Wah itu kan nanti kan fierce-nya ya, kebanggaannya sebagai warga lingkungan. Zaman kita kok ditutup, padahal zaman leluhur kita lingkungan ini yang paling aktif. Nah, mungkin bangkit kebanggaannya. Coba saja, saya nggak tahu. Tapi proses, dan ini nggak bisa. Anak-anak muda harus belajar ini. Frater-frater itu termasuk yang saya khotbahi terus-terusan. Kalau dengan saya udah bosan mereka. Udah 2 tahun udah mulai bosan menghindari saya mereka. Ya nggak apa-apa. Karena nanti kalau kalian dikirim ke Jepang, saya selalu bilang gitu, oh Jepang kamu duduk aja dicebokin kok. Iya tahu, ada toilet yang nyebokin di Jepang itu. Lah dicat. Saya pernah sakit perut, sudah rekoleksi masa prapaskah. Waduh, aku udah mukanya beda gitu kan. Saya tanya sama Pak Ketua Lingkungan, Pak, ada WC nggak di rumah? Ada Romo, oh ini mukjizat, ada orang cat punya WC. Waduh, senang saya kan. Pergi ke WC, ternyata apa? Lubang. Saya nggak bawa tisu. Adanya purifikatorium. Waduh, pakai opo iki ngene ya? Celingak-celinguk, mosok aku mau copot ini mau pakai kaos dalam buatin. Nggak ada air, nah kan susah air dicat itu. Ya udah, purifikatorium saya pakai, lalu saya buang. Mau dimaki-maki kayak apa, terserah. Demi keselamatan bangsa dan negara, saya harus mengatakan.
Romo yang lain itu bawa kemana-mana tisu. Lah saya kan nggak biasa. Saya bukan orang Italia yang kalau belakang bawa kertasan gitu. Saya pakai air. Lah ini nggak ada air. Waduh, wis, udahlah. Kesempatan lain benar-benar sakit. Saya kesemak-semak. Saya kira sepi. Keledai belakang. Wah, waduh kurang ajar kamu ini. Sedang mau momen-momen intim lah kok mau teriak-teriak. Lewat ibu-ibu, halo Romo. Halo, padahal ini mules ini. Itu proses, itu termasuk proses menurut saya. Tapi itu nggak bisa di ini. Nah kalau frater-frater ini nggak belajar nanti menghadapi medan yang seperti itu, nanti pasti crackdown. Loh kita nggak pernah diberitahu. Nah itu yang saya nggak mau. Ini sama. Di Bintaro mungkin ya harus dibuat terobosan baru yang berani dan membuat mungkin orang akan kayak kesetrum gitu ya. Mungkin Romo Sutio bukan orang yang seperti itu, saya kira. Beliau lebih bijak daripada saya. Jadi kalau saya yang di sini wis kalah Caca menang Caca, wis remuk. Karena biasa dengan orang Afrika, Pak, beda ini. Saya juga harus mengubah mindset saya karena saya 10 tahun dengan mereka ya. Jadi saya harus mengubah karena dengan orang Jawa, orang Indonesia, orang Flores, orang Batak, nggak bisa saya samakan dengan mereka. Beda-beda. Itu butuh proses lagi itu. Ini katanya. Di Kuspan Bogor, katanya. Salah satu hal yang membuat itu meruncing, katanya masalah ini. Flores, Jawa. Katanya. Ini butuh proses loh ya. Menggereja itu juga termasuk menyatukan ini loh ya. Kalau kita mau pelayanan kita harus perhitungkan itu. Itu nggak bisa kita nafikkan begitu saja. Orang Chinese ya Chinese bos. Orang Jawa ya Jawa. Orang Batak ya Batak. Orang Flores ya Flores. Ini harus kita perhitungkan. Dan itu nggak bisa. Mau instan nggak bisa. Dengan orang itu bukan angka. Itu yang dikatakan BEM, Presiden BEM UGM itu Mas Tio itu. Ya nggak usah gitu. Nggak usah berterima kasih kepada saya. Saya melakukan ini karena untuk rakyat Indonesia. Gemblung. Melakukan untuk rakyat Indonesia kok. Banyak yang keracunan. Ya, harusnya 0 keracunan. Anak-anak seneng makan MPG. Nah itu berhasil. Jadi bukan angka dengan orang itu nggak ada angka. Dan itu proses. Maka sudah 43 tahun, lanjutkan perjuangan. Kok begitu lagi Romo? Lah iya, mau gimana? Zamannya Pastor Laurensi mungkin berbeda dengan zamannya Romo Sutio. Nanti ada Romo paroki baru, saya nggak tahu siapa. Beda lagi. Maka perlu terus-menerus membangun bondingnya terus. Kesamaan visi misi terus diperjuangkan saja. Capek Romo? Iya. Mau istirahat aja dulu Romo? Iya istirahat. Yang lain moga-moga bisa menggantikan. Itu. Oke, terima kasih Romo. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi saya berjanji 3 penanya ya, tapi karena waktu Romo jadi hanya 2 penanya aja. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo atas pengajarannya, mengingatkan kita kembali untuk setia dalam pelayanan. Kita mau kita mau lanjutkan dengan foto bersama dulu Romo. Untuk menutup sesi 1 kita akan buat foto bersama, silakan dari tim Komsos. Merapat ya. Ya biar nggak kelihatan kosong, karena ini mau dimasukin ke majalah hidup. Foto kita beristirahat sebentar, coffee break sekitar 8-10 menit ya Bapak Ibu.
bantu hitung ya Pak Manus. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, kita coffee break sebentar.